Lah ini Pak Ganjar masih aja menggaungkan suara bahwa jangan pilih diktator, jangan pilih orang yang punya catatan HAM. Pak, Bapak sadar nggak sih kalau Bapak tuh pernah dipanggil pengadilan karena kasus korupsi, Pak? Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkit dirinya pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Bahkan Ganjar menyampaikan kembali ucapan Jokowi pada saat debat Capres 2019. Ganjar mengingatkan saat itu Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin otoriter serta punya rekam jejak pelanggar HAM. Menurut Ganjar, pernyataan Jokowi saat itu masih bisa diterima sehingga memang sudah seharusnya memilih kriteria pemimpin yang baik. Ganjar memastikan tidak akan mengecewakan rakyat jika terpilih sebagai presiden pada pemilu 2024. Menurut dia, mandat rakyat adalah amanah suci. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bersama Pak Mahfud jika terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Rakyat merupakan sumber energi kami, ruang-ruang terbuka yang mesti diakomodasi. Mereka adalah detak jantung kami. Mandat rakyat adalah amanah suci buat kami. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bisa kita lihat sama-sama ya, closingan statement atau debat Capres kelima pada hari ini pakai trik gaya apa lagi Pak Ganjar untuk menyarankan kepada masyarakat tidak memilih pemimpin diktator lah, otoriter lah, rekam jejak pelanggaran HAM lah, yang itu selalu dibawa saat pemilihan Pilpres. Udah nggak ada senjata lagi ya Pak, karena mungkin yang dulu-dulu senjata seperti itu tuh ampuh, tapi saya rasa masyarakat saat ini sudah bisa menilai. Aduh, heran. Ya, gitulah ya. Jadi kita bisa bedakan debat Capres kelima pada hari ini. Kita lihat masing-masing pasangan calon presiden itu closingannya seperti apa. Saya appreciate dan semakin yakin untuk memilih pasangan nomor 2 karena adem, damai, dan riang gembira politik yang dibawakan atau yang disampaikan kepada masyarakat. Kita lihat sama-sama Pak Prabowo menyampaikan permohonan maaf pada saat mungkin kampanye-kampanye yang terjadi ada kata-kata yang mungkin menyinggung paslon lain atau mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak baik untuk didengar. Tapi pada penutupan debat Capres kali ini, itulah pemimpin sejati yang menurut saya lihat karakter dan kriterianya. Dia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Mungkin paslon yang lain ya kalian nilai sendiri aja ya. Lagi-lagi otoriter, rekam jejak HAM. Udah habis ya pelurunya. Hai Pak, ini kan debat terakhir. Kenapa sih Pak masih blunder, nyindir, atau nyerang personal? Seharusnya kalau debat terakhir itu ya udahlah, saling maaf-maafan, tidak menjelekkan orang lain. Pak Jokowi kan bilang debat terakhir ini tidak boleh nyerang personal. Makanya saya lihat debat terakhir ini semuanya pada kalem. Tapi pas statement Bapak yang terakhir yang ini, Bapak itu nyerang personal. Agar apa? Supaya menakut-nakuti masyarakat, nyari suara ya Pak. Debat pemungkas Capres tadi malam menurut saya sangat indah dilihat dan terlihat lebih banyak menyampaikan gagasan ke depan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling serang. Itu menurut saya keren banget. Pak Prabowo dan Pak Anies terlihat menunjukkan kedewasaannya, ya walaupun ada dari Pak Ganjar yang masih sedikit menyerang dan menyindir Pak Prabowo. Apalagi
saat closing statement dari Pak Ganjar yang mengatakan bahwa jangan pilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak potongan diktator dan otoriter dan yang mempunyai rekam jejak pelanggar HAM. Lagi dan lagi, senjata pelanggar HAM dikeluarkan di sini. Isu 5 tahunan saat menjelang Pilpres untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Pak Ganjar, kita sudah capek Pak dengar kata-kata itu. Bosan kita dengarnya. Dosa yang dibebankan terhadap Pak Prabowo yang selalu dituduh pelanggar HAM yang sampai saat ini tidak pernah ada buktinya kalau Pak Prabowo melanggar HAM. Dan jikalau Pak Prabowo memang benar-benar melanggar HAM, saya rasa Pak Prabowo sekarang tidak menjadi lawan debat Anda di atas panggung saat ini. Karena sudah pasti seorang pelanggar HAM tidak akan bisa lolos mencalonkan diri sebagai presiden. Saya di sini mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang Pak Prabowo yang dianggap melanggar HAM atas penculikan mahasiswa pada tahun 97 sampai 98 dan dipecatnya Pak Prabowo dari TNI. Pak Prabowo dianggap tidak mematuhi segala aturan TNI karena melakukan penculikan terhadap aktivis 98. Pak Prabowo memang mengakui bahwa dirinya melakukan penculikan atau lebih tepatnya pengamanan, dan itu atas perintah yang dikeluarkan atau yang diterima oleh Pak Prabowo dari atas dengan tujuan untuk pengamanan kondisi pada saat itu. Namun menurut Pak Prabowo, dirinya sudah mengembalikan para sandera dalam kondisi seperti semula. Lalu muncul kabar bahwa aktivis tersebut hilang dan Pak Prabowo tidak mengetahui kelanjutan kondisi tersebut. Dan pemerintah juga keluarga korban menyalahkan Pak Prabowo, meski Pak Prabowo sudah bilang bahwa beliau sudah mengembalikan dan kelanjutannya beliau tidak tahu menahu, dan menurut beliau tidak ada hubungannya lagi dengan Pak Prabowo. Ya, buktinya sampai saat ini tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Pak Prabowo melanggar HAM, sehingga saat Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai capresnya Bu Mega pada tahun 2009 lalu, Pak Prabowo lolos dari persyaratan KPU. Jadi untuk Pak Ganjar yang saat closing statement menyinggung pelanggar HAM, kami semua rakyat Indonesia capek. Kita mau Indonesia melihat ke depan, bukan lagi menoleh ke belakang. Kita ingin Indonesia maju, bukan lagi tertinggal. Kita ingin Indonesia berlari, bukan jalan santai. Kita sudah tertinggal jauh Pak. Mari bangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dimulai dari sekarang untuk dipersembahkan kepada anak cucu kita ke depan. Salam buat saudara-saudara Nusantara. NKRI harga mati. Salam cerdas. Memang betul apa kata Pak Ganjar, kita tidak boleh memilih calon presiden yang ada jejak masalah korupsi. Ya, yang setahu aku itu yang tidak ada masalah korupsi ya Pak Prabowo dong sama Gibran. Ya, berarti mereka yang pantas dan layak menjadi presiden. Masa Pak Ganjar lupa masalah bapak apa? Berarti yang tidak layak menjadi capres itu 01 dan 03 yang punya jejak masalah korupsi. Jangan lupa ingatan Pak, jangan dilupakan masalah yang kemarin-kemarin. Kita belum lupa apa masalah Bapak ya, sama 01 juga Pak Anies ya. Astaga, kasihan sekali Bapak Prabowo Subianto. Setiap kali surveinya naik, ia selalu ditanya pelanggaran HAM. Setiap kali maju sebagai calon presiden, Pak Prabowo selalu dihantui pertanyaan-pertanyaan yang dapat merusak citranya. Kasihan sekali Bapak Prabowo Subianto. Saat ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa, beliau selalu dituduh berambisi untuk jadi RI 1. Padahal beliau sudah mengorbankan banyak hal tentang negeri ini. Membangun Partai Gerindra dari nol bukan hal yang mudah. Kasihan sekali Bapak Prabowo Subianto. Selalu dituding emosional oleh pihak lain, padahal itu adalah kewajaran dalam debat. Akankah kita terjebak pada hal yang tidak substansi? Pak Ganjar ini nggak kapok-kapok ya. Pak Anies udah syahdu banget, statement closingnya tuh udah keren banget Pak Anies. Pak Prabowo juga udah minta maaf sama paslon 1, paslon 2, sama paslon 3. Nah ini Pak Ganjar masih aja menggaungkan suara bahwa jangan pilih diktator, jangan pilih orang yang punya catatan HAM. Pak, Bapak sadar nggak sih kalau Bapak tuh pernah dipanggil pengadilan karena kasus korupsi Pak? Gimana gitu? Maksudnya visi misi Bapak
itu memberantas korupsi. Tapi orang yang pernah dipanggil pengadilan karena kasus korupsi ya Anda gitu. Jadi please lah, gak usah nyenggol-nyenggol orang. Fokus diri sendiri aja. Ini malah bilang Pak Prabowo yang tidak terbukti dan tidak pernah dipanggil ke pengadilan. Oh iya Pak, jangan lupa Pak, dulu Ibu Megawati itu wakilnya Pak Prabowo. Itu cawapresnya Bu Mega itu dulu. Gak pernah tuh dibahas-bahas begini. Jadi ayolah Pak, fokus gagasan aja. Kan tim sesnya selalu bilang kita selalu fokus gagasan.